warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Jalaluddin FA.MH sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Saya di sini Rifdah Aulia dari kelas 2B Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 1042323. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kontrak dan transaksi dalam Islam. Yang pertama, kontrak. Kontrak dalam hukum Islam kontemporer digunakan arti iltizam untuk menyebutkan pengikatan dan istilah akad untuk menyebut perjanjian dan bahkan untuk menyebut kontrak. Istilah perjanjian dalam hukum Islam disebut dengan akad. Akad di sini yang artinya mengikat. Di dalam kontrak tersebut, asas perjanjian itu ada 6. Yang pertama, asas ibahah. Yang kedua, asas kebebasan. Yang ketiga, asas konsensualisme. Yang keempat, asas janji. Yang kelima, asas keseimbangan. Yang keenam, asas kemaslahatan. Selanjutnya, transaksi. Transaksi diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan paling sedikit 2 orang, yaitu ada pembeli dan ada penjual, yang saling melakukan pertukaran. Tujuan transaksi ini ada 4, yaitu target hasil, keberuntungan, keberlangsungan, dan keberkahan. Selanjutnya, kontrak tabarur. Kontrak tabarur ini artinya sumbangan, hibah, dana kebijakan atau derma. Tabarur ini merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari si pemberi kepada si yang diberi. Bentuk umum akad tabarur ini ada 3. Yang pertama, dalam bentuk meminjamkan uang, yaitu ada korda, yaitu dalam pinjaman diberikan tanpa syarat. Contohnya, si Zaid memberikan pinjaman kepada si Zaidun. Tetapi si Zaidun ini tidak memberikan syarat kapan terakhir dibayarnya hutang tersebut. Yang kedua, rohan, yaitu menahan harta pinjaman sebagai jaminan. Contohnya yang di pengadaian. Selanjutnya, hiwalah. Hiwalah ini mengambil alih piutang dari pihak lain. Contohnya, si Zaidun sama si Ahmad. Tetapi si Ahmad ini meminjamkan uang kepada si Zaid. Sedangkan si Ahmad ini mempunyai kebun sawit. Jadi si Zaid ini mengambil alih untuk membayarkan hutang si Ahmad dari hasil kebun sawitnya. Yang kedua, dalam bentuk meminjamkan jasa ini ada wakalah dan wadi'ah. Wakalah ini pemberian wewenang, sedangkan wadi'ah dalam penitipan barang atau jasa. Yang ketiga, itu memberikan sesuatu. Macam-macam akad tabarur ini ada 8, yaitu wadi'ah. Yang kedua, wakalah. Yang ketiga, korda. Yang keempat, rohat. Yang kelima, hadiah. Yang keenam, wakaf. Yang ketujuh, wakalah. Dan yang kedelapan, hiwalah. Selanjutnya, kontrak ijarah. Kontrak ijarah ini merupakan akad perdagangan, yakni mempertukarkan harta yang telah ditentukan atau yang telah dibolehkan di dalam syariah. Macam-macam akad ijarah ini ada 7. Yang pertama, ijarah. Yang kedua, salam. Yang ketiga, murabbahah. Yang keempat, istisna. Yang kelima, musyarakah. Yang keenam, muzara'ah dan mukabbarah. Yang kedelapan, musyaqqah. Jadi kesimpulannya, akad ini menjadi penentu halal atau haramnya dalam bertransaksi. Tanpa ada akadnya yang tidak jelas, maka transaksi menjadi batal. Sekian, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.